beliau mengencangkan jaritnya, mengencangkan sarungnya, dalam artian beliau menghindari hubungan suami istri. Kemudian beliau menghidupkan keseluruhan malam, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membangunkan keluarga untuk dijak bersama-sama untuk mencari Lailatul Qadar. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf di 10 akhir Ramadan hingga beliau meninggal. Jadi memasuki 10 akhir Ramadan, beliau langsung memasuki masjid, keluar sudah hari raya. Jadi i'tikaf secara terus-menerus, secara kontinu selama 10 hari. Kemudian setelah Kanjeng Nabi wafat, kebiasaan ini diteruskan oleh istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf 1 bulan penuh. Jadi di awal 10 awal Ramadan juga pernah. Kemudian melakukan i'tikaf di pertengahan Ramadan, dan ini dilakukan berulang kali. Kemudian di akhir-akhir bahwa ada pemberitahuan, semacam pemberitahuan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena itu Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk melakukan i'tikaf, melakukan ibadah pada 10 hari akhir Ramadan. Imam Syafi'i menyatakan, barang siapa menghendaki mengikuti i'tikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka seyogyanya dia memasuki masjid sebelum terbenamnya matahari malam 21. Jadi saat ini sudah masuki masjid, kemudian melakukan i'tikaf. Ini kalau kita mau meniru, meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melakukan i'tikaf mulai saat ini, sebelum terbenamnya matahari pada hari ini. Kemudian keluar dari masjid pada malam hari raya, sehingga total dia 10 hari itu melakukan i'tikaf di dalam masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini adalah salah satu dari 2 waktu yang utama yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar adalah salah satu dari 2 waktu yang utama yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam. Yang kedua adalah saatul ijabah. Jadi waktu yang pertama adalah Lailatul Qadar, waktu yang kedua yang disembunyikan oleh Allah adalah saatul ijabah yang ada pada hari Jumat. Jadi dalam 1 tahun ada istilahnya Lailatul Qadar, tapi kalau pada hari Jumat istilahnya terdapat saatul ijabah, di mana kalau kita berdoa bertepatan dengan saatul ijabah itu, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua waktu ini disembunyikan dengan hikmah bahwa agar kita bersungguh-sungguh mencari, melakukan ibadah, sehingga ibadah kita bisa bertepatan dengan hari-hari tersebut. Adapun perbedaan antara 2 waktu ini, yakni waktu
Lailatul Qadar dengan Sa'atul Ijabah ini ada 4. Yang pertama adalah Lailatul Qadar itu terjadinya 1 tahun sekali. Sementara kalau Sa'atul Ijabah ini tiap minggu, tiap hari Jumat ada. Kemudian yang kedua, kalau Lailatul Qadar ini terjadi pada malam hari, kalau Sa'atul Ijabah terjadi pada siang hari. Kemudian yang ketiga, kalau malam Lailatul Qadar itu semalam suntuk. Kalau Sa'atul Ijabah itu hanya ya paling tidak 1 jam lah dalam 1 hari itu. Ini bedanya. Sehingga kita bisa dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar, hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Pokoknya kita melakukan jamaah sholat maghrib dan isya, apalagi didukung dengan sholat taraweh, kita dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi tingkatannya yang berbeda. Karena itu nanti ada penjelasan tingkatan-tingkatan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sejauh mana. Kemudian yang keempat, kalau malam Lailatul Qadar ini sunnah dihidupkan dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan ibadah sholat i'tikaf. Sementara kalau Sa'atul Ijabah ini yang dianjurkan adalah berdoa. Lah nih beda nih. Jadi kalau malam Lailatul Qadar kita dianjurkan memperbanyak ibadah dalam bentuk apapun. Tapi kalau dalam Sa'atul Ijabah yang dianjurkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan beberapa hal karena wujudnya beberapa hikmah. Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melakukan ibadah secara total pada malam-malam Ramadan. Sa'atul Ijabah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berdoa secara penuh pada siang hari Jumat. Ismul A'dzam, yakni namanya Allah, nama Allah yang paling agung ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berdoa dengan keseluruhan nama-nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala disembunyikan agar kita semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian murka Allah Subhanahu wa Ta'ala disembunyikan agar kita tidak meremehkan terhadap dosa-dosa kecil. Soalnya kalau murka Allah ini tidak disembunyikan, hanya terdapat pada dosa-dosa besar saja, maka kita akan sembrono melakukan dosa-dosa kecil. Walinya Allah itu juga disembunyikan agar kita punya prasangka baik pada semua orang mukmin, agar kita tidak berperilaku buruk pada semua orang mukmin, karena jangan-jangan dia termasuk walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ajal manusia disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terjadinya kita tidak tahu, agar kita selalu siap, selalu bersiap-siap menyambut adanya kematian. Tidak sembrono di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan ibadah 1000 bulan. Penyebutan 1000 bulan ini mengandung hikmah apa? Sebagian ulama menyatakan 1000 bulan ini hanya menunjukkan bahwa seseorang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala yang banyak dan mawon. Tapi sebagian yang lain menyatakan bahwa 1000 bulan ini karena berdasarkan asbabun nuzul, kamane ngoten. Jadi suatu saat diceritakan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang selalu membawa pedang di pundaknya, digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Mendengar cerita ini, Kanjeng Nabi takjub. Kanjeng Nabi kagum. Dan Kanjeng Nabi berharap umatnya itu bisa mendapatkan pahala semacam itu. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ju'ilat ummati aksarul umam a'mara wa aqalluha a'mala. Wahai Tuhanku, umur umatku ini adalah pendek-pendek, sementara amalnya sedikit-sedikit. Nah, berkat doanya Kanjeng Nabi ini, berkat pengaduan Kanjeng Nabi ini pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi Lailatul Qadar. Adapun Lailatul Qadar diberi nama Lailatul Qadar, ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, Lailatul Qadar ini dinamakan dengan Lailatul Qadar karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang punya kemuliaan, punya keagungan. Jadi Al-Qadar di situ artinya adalah kemuliaan dan keagungan. Malam tersebut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beberapa hal. Di antaranya adalah malam tersebut menjadi malam tempat diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, pada malam tersebut para malaikat ini turun ke bumi. Yang ketiga, keselamatan, rahmat dan maghfirah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu semua menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang agung. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Warraq, malam Lailatul Qadar ini dinamakan Lailatul Qadar karena di dalamnya terdapat turunnya Al-Qur'an yang mempunyai keagungan melalui malaikat yang punya keagungan juga, yakni malaikat Jibril. Diturunkan pada umat yang punya posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mempunyai 3 unsur keagungan, yakni diturunkannya Al-Qur'an yang membawa adalah malaikat yang agung, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang menerima Al-Qur'an adalah umatnya Nabi Muhammad yang juga punya posisi yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itulah di dalam surat Al-Qadar tadi penyebutan Lailatul Qadar ini disebutkan tiga kali. Lailatul Qadar, malam yang punya keagungan karena ada Al-Quran, malam yang punya keagungan karena ada malaikat Jibril, malam yang punya keagungan karena ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penyebab yang kedua yang menyebabkan bahwa Lailatul Qadar itu diberi nama Lailatul Qadar adalah Al-Qadar ini dimaknai sempit. Jadi malam yang sempit istilahnya. Mengapa pada malam Lailatul Qadar ini dinamakan dengan malam yang sempit? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan para malaikat yang berdiam diri di Sidratil Muntaha untuk turun ke bumi. Jadi sebelum terbenamnya matahari yang malamnya akan terjadi Lailatul Qadar, semua malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril ini semuanya turun ke bumi. Tidak ada malaikat satupun kecuali diberi rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya mendoakan orang-orang mukmin. Ketika malaikat turun, tidak ada satu jengkal pun di bumi ini yang tidak ditempati oleh malaikat. Jadi area bumi yang luas ini semuanya ditempati oleh malaikat. Ada yang sujud, ada yang berdiri mendoakan orang mukmin. Kecuali tempat-tempat yang digunakan untuk peribadatan non muslim, ini tidak ditempati malaikat. Kecuali tempat-tempat yang digunakan untuk mabuk-mabukan, kecuali tempat sampah, kecuali tempat-tempat yang digunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat semuanya turun sehingga dunia ini terasa sempit, sehingga dinamakan Lailatul Qadar. Jadi pada malam tersebut tidak henti-hentinya para malaikat mendoakan orang-orang mukmin, dan malaikat Jibril bersalaman dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh ibadah pada malam tersebut. Jadi malaikat Jibril tidak meninggalkan satu orang pun dari orang mukmin kecuali malaikat Jibril bersalaman dengan orang tersebut. Tandanya apa? Tandanya hatinya ini menjadi lunak, mudah menerima nasihat. Kemudian dia bisa menangis pada malam tersebut. Ini sebagai pertanda bahwa kita disalami oleh malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar ini dinamakan dengan Lailatul Qadar karena pada malam tersebut takdirnya manusia setahun ke depan ini diserahkan pada 4 malaikat yang mengatur adanya dunia ini. Jadi pada malam Lailatul Qadar, takdir manusia setahun ke depan itu diserahkan pada 4 malaikat yang ditugaskan untuk mengatur dunia, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Ini diberikan, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab Tauhid yang dinyatakan bahwa takdir manusia itu sudah ada sebelum adanya langit dan bumi, sejak zaman azali. Jadi sejak zaman azali takdir manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam nisfu Sa'ban ini mulai ditampakkan. Jadi takdir setahun ke depan ini ditampakkan pada penduduk langit. Kemudian pada malam Lailatul Qadar ini diserahkan pada 4 pimpinan malaikat, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Sehingga pada malam Lailatul Qadar itu dinamakan dengan istilah Lailatul Qadar.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang kuat, Lailatul Qadar ini berpindah-pindah. Jadi terkadang malam 21, terkadang malam 23, terkadang malam 25, terkadang malam 27. Sehingga hadisnya Kanjeng Nabi yang memotivasi kita untuk mencari Lailatul Qadar ini juga macam-macam. Ada yang menganjurkan untuk mencari pada malam 23, ada yang menganjurkan untuk mencari pada malam 27, ada yang menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar pada akhir Ramadan. Karena itu dalam satu hadis yang lain dinyatakan kita dituntut, dimotivasi oleh Kanjeng Nabi untuk mencari pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk beribadah dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dianjurkan untuk berdoa. Doa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat malam Lailatul Qadar adalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma aqulu fiha?" Andaikan aku menemukan malam Lailatul Qadar, maka yang aku ucapkan itu apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Kemudian andaikan kita memilih ibadah yang isinya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malah lebih baik. Jadi wa iniktasara 'ala sana fa huwa afdal. Karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam hadis qudsi yang isinya adalah man saghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Jadi barang siapa yang tersibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, itu semuanya adalah termasuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang tersibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sempat untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama dibandingkan yang diberikan pada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam Lailatul Qadar kalau kita isi dengan zikir yang isinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Kemudian apabila di antara kita ada yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan Lailatul Qadar, ini disunnahkan untuk menyembunyikan. Kemudian amal pada malam Lailatul Qadar ini kualitasnya sama, baik orang itu bisa merasakan Lailatul Qadar atau tidak. Sama-sama mendapatkan pahala
1000 bulan. Jadi keutamaan Lailatul Qadar tidak hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Jadi meskipun tidak menyaksikan keberadaan Lailatul Qadar, tapi ketepatan dia beribadah pada malam tersebut, ini akan memperoleh karunia yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan-tingkatan di dalam mengisi Lailatul Qadar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tingkatan yang tertinggi, yakni mengisi keseluruhan malam, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu disisi semuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dengan iktikaf total 10 hari di akhir Ramadan. Jadi dipastikan memperoleh Lailatul Qadar secara penuh. Kemudian yang kedua adalah tingkatan tengah-tengah, yakni menghidupkan malam, mengisi malam Lailatul Qadar separuh lebih. Andaikan malam itu 10 jam, dia bisa mengisi malam Lailatul Qadar itu hampir 6 jam. Maka dia akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang rendah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian sholat isya secara berjamaah. Jadi kalau kita rutin istiqomah melakukan sholat jamaah maghrib dan isya mulai awal sampai akhir Ramadan, dipastikan kita mendapatkan Lailatul Qadar, namun dalam tingkatan yang paling rendah. Kemudian sebagian ulama menyatakan barang siapa membaca la ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali, ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang diterima dari Lailatul Qadar. Jadi membaca la ilaha illallahul halimul karim rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali, ini sama dengan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa prediksi ulama di dalam menentukan Lailatul Qadar. Prediksi ini bisa diketahui dari awal Ramadan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa ketika awal Ramadan dimulai dengan hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Karena itu pada bulan Ramadan kali ini marilah kita coba mengisi malam 27 Ramadan secara penuh, secara total, agar kita bisa mendapatkan tingkatan yang pertama di dalam mengisi malam Lailatul Qadar. Jadi mayoritas ulama menyatakan semacam itu. Kalau awalnya Selasa, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Tapi ada sebagian kecil ulama yang menyatakan kalau malam awal Ramadan terjadi pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar terjadi kalau tidak 25 ya 27. Tapi marilah kita teladani apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dengan mengisi 10 hari Ramadan secara penuh. Kalau semuanya tidak bisa, marilah kita tekankan pada malam-malam yang telah diprediksikan oleh ulama tadi dengan melakukan ibadah secara total. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza dhanban la ghafartahu wa la ibana sadartahu wa hamman farajtahu
ولا غما إنك كشفته ولا دينا قضيته ولا سائلا أعطيته ولا داعيا نجبته ولا مريضا شفيته ولا جاهلا هديته ولا عدوا خذلته ولا طريقا منده ولا مجتهدا في الخيرات إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا يسرته ولا ضيقا إلا وسعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة